Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang konstitusi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri dari Ahmadiyah Firdaus, NPM 2121210008. Kedua, Sofiatul Mukromiyah, NPM 2121210006. Ketiga, Windy Natalia, NPM 2121210002. Keempat, Aldanisa Nur Syafitri, NPM 21212110. Dan yang kelima, Sili Muldianti, NPM 21212104. Adapun susunan acara pada kegiatan kali ini: 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Kesimpulan, 5. Penutup. Perlu kawan-kawan perhatikan aturan dari kegiatan kali ini. Diharapkan kawan-kawan menyimak dengan baik, dan apabila ada yang perlu dicatat, silakan kawan-kawan catat. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Sofiatul Mukromiyah. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofiatul Mukromiyah dengan NPM 2121210006. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat konstitusi. Hakikat konstitusi. Sedikit mendidik sejarah, istilah konstitusi telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Konstitusi pada masa itu memiliki arti yang sangat luas, mencakup segala hal mengenai kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Pemaknaan konstitusi selanjutnya semakin berkembang seiring berkembangnya pemerintahan negara. Dalam bahasa Inggris, konstitusi disebut constitution, dan dalam bahasa Belanda disebut konstitutie. Secara harfiah, konstitusi sering diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Dalam praktik negara pun, konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau bahkan lebih luas dari undang-undang dasar. Selanjutnya, penjelasan mengenai pengertian konstitusi. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Konstitusi memiliki cakupan lebih luas dari undang-undang dasar, yaitu meliputi keseluruhan peraturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi sama dengan undang-undang dasar, itulah dalam arti sempitnya. Anggapan ini muncul karena pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum harus ditulis. Dari situlah anggapan konstitusi sama dengan undang-undang dasar muncul. Buktinya, Indonesia menyebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dengan sebutan Konstitusi RIS. Yang ketiga, konstitusi dalam arti material. Pengertiannya menitik beratkan pada materi atau muatan konstitusi dasar tentang pola ketatanegaraan.
Di antaranya yang pertama bentuk negara, yang kedua susunan negara, yang ketiga kekuasaan pemerintah, yang keempat hak-hak yang diperintah, dan yang kelima hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan yang keenam cara pembentukan badan-badan pemerintah. Yang keempat, konstitusi dalam arti formil merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Pembentukannya harus dilakukan oleh lembaga pemerintah yang sah dengan tata cara tertentu. Yang kelima, konstitusi dalam pandangan para ahli. Yang pertama, menurut Lassalle, seorang filsuf dari Jerman, konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Sri Sumantri, merupakan ahli hukum dari Indonesia. Konstitusi berarti suatu naskah yang memuat bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Yang ketiga, menurut Hermann Heller, seorang ahli hukum dari Jerman. Yang pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi dalam arti hukum, yaitu setelah orang mencari unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat, kemudian dijadikan sebagai kesatuan kaidah. Yang ketiga, konstitusi sebagai peraturan hukum tertulis, yaitu orang yang menulis hukum dalam naskah sebagai undang-undang berlaku dalam suatu negara. Yang selanjutnya, menurut KCWR, mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk dalam mengatur pemerintahan negara. Yang selanjutnya, menurut Carl Schmitt, ahli filsafat dari Jerman. Dalam bukunya, ia membagi dalam 4 pengertian. Yang pertama, konstitusi dalam arti absolut dan dijabarkan dalam 4 penjelasan, yaitu konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang nyata mencakup semua hukum dan organisasi dalam negeri. Yang kedua, konstitusi sebagai bentuk negara dalam arti keseluruhan. Yang ketiga, konstitusi merupakan faktor integritas. Dan yang keempat, konstitusi merupakan sistem tertutup dari norma-norma hukum tertinggi dalam negara. Yang kedua, konstitusi dalam arti relatif, yaitu konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan golongan tertentu dalam masyarakat. Golongan yang dimaksud adalah golongan borjuis liberal yang menghendaki jaminan dari pihak penguasa agar hak-haknya tidak dilanggar. Konstitusi dalam arti relatif dibagi dalam 2 pengertian. Yang pertama sebagai tuntutan dalam golongan borjuis, dan yang kedua dalam arti formal atau konstitusi tertulis. Yang selanjutnya, yang ketiga, konstitusi dalam arti positif merupakan keputusan politik tertinggi, dan keputusan tersebut berhubungan dengan sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati oleh suatu negara. Dan yang terakhir, yang keempat, konstitusi dalam arti ideal, karena merupakan idaman atau cita-cita dari kaum borjuis liberal. Cita-cita tersebut lahir sesudah revolusi Prancis sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak asasinya dapat dilindungi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki makna yang sangat luas. Meskipun beberapa negara mengidentikan konstitusi dengan undang-undang dasar, pada umumnya negara-negara di dunia memiliki sebuah konstitusi. Karena konstitusi memegang peranan penting dalam mewujudkan keteraturan dalam penyelenggaraan peraturan negara. Bayangkan saja, jika tidak ada konstitusi, apa yang akan terjadi? Tentunya pelanggaran hak, kewajiban, kerusuhan, dan kriminalitas akan terjadi. Dan tidak semua konstitusi tertulis dan dikodifikasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sofiatul Mukromiyah yang telah menyampaikan materinya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Windy Natalia. Kepadanya saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windy Natalia, NPM saya 2121210002. Di sini, saya akan menjelaskan tentang nilai, tujuan, dan fungsi konstitusi. Sebelum saya menjelaskan materi, di sini ada yang tahu nilai-nilai dalam konstitusi itu apa? Baik, saya akan menjelaskan. Konstitusi memiliki sebuah nilai. Nilai sendiri diartikan sebagai harga atau taksiran. Nilai konstitusi meliputi nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Oke, yang pertama, nilai normatif. Suatu konstitusi memiliki nilai normatifnya jika resmi diterima oleh suatu bangsa. Konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku efektif dalam masyarakat. Artinya, konstitusi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya secara murni dan konsekuen. Yang kedua, ada nilai nominal. Konstitusi memuat nilai nominal jika menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Alasannya, pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku itu bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, ada nilai semantik. Konstitusi dikatakan bernilai semantik jika hanya kepentingan penguasa saja. Konstitusi digunakan untuk memobilisasi kekuasaan. Konstitusi dijadikan alat melaksanakan kekuasaan politik. Yang kedua, tujuan konstitusi. Baik teman-teman, bayangkan sebuah situasi, sebuah negara dengan miliaran penduduk, seluruhnya ingin menjadi presiden dan memimpin negara. Atau sebaliknya, dalam negara tersebut, tidak ada yang ingin menjadi kepala negara. Dalam situasi yang berbeda, pemimpin negara telah terpilih, tetapi pemimpin tersebut tidak tahu kewenangannya sehingga tidak peduli dengan rakyat dan bekerja seenak perutnya. Kira-kira, dapatkah kehidupan bernegara berjalan lancar? Oleh karena itulah konstitusi dibentuk. Secara garis besar, konstitusi dibentuk untuk hal-hal berikut. Yang pertama, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan. Pembatasan kekuasaan mampu menghambat tumbuhnya rejim otoriter. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembatasan kekuasaan terdapat pada pasal 7. Contohnya, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sebelum ada pembatasan masa jabatan presiden, sirkulasi pemerintahan tidak terjadi. Pergantian kekuasaan tidak terjadi sehingga iklim pemerintahan kurang sehat. Bahkan dihinggapi penyakit kronis pemerintahan, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah juga bertindak sewenang-wenang dengan membuat kebijakan yang menguntungkan golongan tertentu. Selanjutnya, ada konstitusi melindungi hak asasi manusia. Konstitusi menjamin terlaksananya kewajiban dan menjamin terpenuhinya hak. Setiap pelaksanaan kewajiban dan jaminan dilindungi oleh hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicontohkan dalam pasal 29 ayat 2 tentang jaminan beragama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Tanpa berpegang pada ketentuan, dalam konstitusi penyelenggaraan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi, sehingga merapuhkan sendi-sendi negara. Yang ketiga, konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya, jika suatu negara tanpa berpegang pada ketentuan, dalam konstitusi penyelenggaraan negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi, sehingga merapuhkan sendi-sendi negara. Selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Sebelum saya menjelaskan materi, di sini ada yang tahu fungsi konstitusi itu apa? Baik, saya akan menjelaskan. Tujuan dibuatnya konstitusi yaitu melahirkan fungsi-fungsi konstitusi.
Konstitusi memiliki fungsi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Secara garis besar, konstitusi memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, konstitusi berfungsi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasaan negara. Mekanismenya dilakukan melalui pembagian kekuasaan. Yang kedua, yaitu menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan hak asasi. Konstitusi memuat ketentuan agar penguasa negara melindungi hak-hak asasi manusia warga negara. Jimli Asidiki, pakar hukum tata negara, menggemukakan 8 fungsi konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, memberikan atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelewangan kekuasaan negara. Yang kelima, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Yang keenam, yaitu simbolis. Makna simbolis berarti sarana pemersatu, symbol of unity, rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang ketujuh, ada sarana pengendalian masyarakat atau sering kita sebut sebagai social control, baik dalam arti sempit atau bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Dan yang kedelapan, ada sarana pemerkarsa dan pembaruan masyarakat atau yang sering kita sebut dengan social engineering atau social reform. Undang-undang dasar memiliki fungsi yang khas bagi negara yang menganut asas demokrasi konstitusional. Undang-undang dasar berfungsi sebagai membatasi dan membagikan kekuasaan. Secara vertikal atau teritorial, Undang-undang dasar membagi kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta kekuasaan antara pemerintahan federal dan negara bagian. Secara horizontal dan fungsional, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar juga berfungsi sebagai membatasi kekuasaan. Dengan demikian, penyelenggaraan kekuasaan tidak mengarah pada kesewenang-wenangan. Melalui fungsi tersebut, hak-hak warga negara terlindungi. Pembatasan-pembatasan ini dapat diamati dan dicermati dalam Undang-Undang Dasar suatu negara. Secara garis besar, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, ada organisasi negara. Konstitusi memuat ketentuan tentang pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, ada hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, misalnya seperti hak hidup, hak beragama, hak memperoleh pendidikan, hak jaminan penghidupan yang layak, dan hak memperoleh jaminan perlindungan hukum. Itulah yang termasuk hak asasi manusia. Yang ketiga, ada proses mengubah Undang-Undang Dasar. Konstitusi memuat cara mengubah Undang-Undang Dasar. Misalnya, proses perubahan undang-undang dengan cara referendum atau mengacu pada ketentuan dalam konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, tingkatannya lebih tinggi daripada peraturan lainnya. Oh ya teman-teman, cara perubahan konstitusi tidak mudah. Tujuannya untuk meminimalisasikan perubahan yang tidak diperlukan. Kalaupun harus dilakukan perubahan tersebut haruslah dianggap perlu untuk kesejahteraan rakyat banyak. Selanjutnya, larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Nah, teman-teman, larangan mengubah sifat tertentu memiliki tujuan, yaitu menghindari perpecahan dalam negara. Misalnya, larangan mengubah susunan negara kesatuan atau serikat. Yang selanjutnya, yaitu memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Cita-cita rakyat mencakup kehidupan yang diharapkan, seperti kehidupan yang makmur, aman, dan sentosa. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Winnie Natalia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Alda Nisa Nursafitri. Kepadanya saya persilahkan untuk menyampaikan isi materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyajikan materi ketiga. Perkenalkan,
Perkenalkan, saya Aldanisa Nur Safitri dengan nomor pokok mahasiswa 212121010. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan konstitusi. Konstitusi dalam arti luas meliputi seluruh peraturan-peraturan, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang di dalamnya berisi peraturan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, agar kita lebih mudah memahami kedudukan konstitusi, maka kita akan batasi pengertian konstitusi di sini, yaitu konstitusi tertulis, yang berarti konstitusi sebagai undang-undang dasar negara. Kedudukan adalah tempat atau posisi. Kedudukan konstitusi berarti tempat atau posisi suatu undang-undang dasar jika disandingkan dengan peraturan-peraturan yang lain. Lalu, bagaimana kedudukan konstitusi jika disandingkan dengan peraturan-peraturan yang lain? Mari kita bahas. Kita lihat di sini terdapat undang-undang dasar dan peraturan-peraturan lain. Tentu dari keduanya terdapat perbedaan-perbedaan. Undang-undang dasar itu sebagai dasar pembentukan aturan, sedangkan peraturan-peraturan lain yang pertama harus merujuk terhadap undang-undang dasar. Dalam pembuatan peraturan-peraturan itu harus merujuk kepada undang-undang dasar. Yang kedua, menjabarkan ketentuan pokok yang bersifat umum. Salah satu fungsi dari peraturan-peraturan lain adalah menjabarkan ketentuan-ketentuan pokok dalam undang-undang dasar yang masih bersifat umum. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini adalah sebagai akibat dari hierarki peraturan-peraturan lain yang berada di bawah undang-undang dasar. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar berada di posisi atau tempat atau kedudukannya berada di atas peraturan-peraturan lain. Dalam peraturan perundang-undangan sebuah negara diurutkan berdasarkan tingkatannya dari yang terendah hingga ke tertinggi, menyerupai piramida. Hal itu dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bisa kita lihat di sini terdapat hierarki peraturan perundang-undangan. Kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi. Yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang atau perpu, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi, bukankah bisa menjawab pertanyaan bagaimana kedudukan konstitusi jika disandingkan dengan peraturan-peraturan lain? Semoga teman-teman bisa menemukan jawaban dari apa yang telah tadi dibahas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Aldanisa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang keempat akan disampaikan oleh Sili Muldianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia, yaitu yang pertama, Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi bagi masyarakat yang dicita-citakan atau menjadi cita-cita suatu negara, karena aturan-aturan atau konstitusi itu disusun dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mulai dari 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juni 1945, yang beranggotakan 21 orang dan yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. BPUPKI
kemudian membentuk tim khusus yang berfungsi untuk membuat konstitusi bagi Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 diawali dari janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi pada saat itu Jepang berjanji mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah saudaranya. Jepang ingin membantu bangsa Indonesia untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Hindia Belanda. Namun janji tinggallah janji, penjajah tetaplah penjajah yang ingin menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul oleh tentara sekutu, Jepang tidak lagi ingat tentang janjinya. Saat Jepang menyerah kepada sekutu, rakyat Indonesia merasa bebas dan leluasa untuk berbuat sesuatu dan tidak tergantung lagi kepada Jepang. Saat itulah bangsa Indonesia merdeka. Selanjutnya, sidang pertama PPKI. Setelah Indonesia resmi merdeka, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang. Adapun hasil dari sidang pertama PPKI yaitu 1. Menyerahkan dan menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari rancangan undang-undang yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 yang isinya diambil dari undang-undang yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dan yang keempat, PPKI membantu pekerjaan presiden untuk sementara waktu yang kemudian menjadi komite nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia dilihat dari sudut pandangnya. Yang pertama, dari sudut pandang arti sempit. Undang-Undang Dasar 1945 termasuk konstitusi karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi yang dimiliki oleh negara. Adapun jika dipandang dari sudut pandang yang luas, Undang-Undang Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari konstitusi karena konstitusi memiliki cakupan yang luas, tidak sebatas peraturan tertulis. Peraturan tidak tertulis pun merupakan bagian dari konstitusi. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia. Di negara kita Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dan merupakan konstitusi negara Republik Indonesia karena di dalam undang-undang berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengalami 4 kali perubahan atau diamandemenkan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999 sampai 2002. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Tetapi setelah dilakukan perubahan atau amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah hasil amandemen yang terakhir bisa disepakati dalam sidang MPR bahwa pembukaan yang awalnya memiliki 12 bab menjadi 21 bab, 37 pasal menjadi 73 pasal, 49 ayat menjadi 170 ayat, 4 pasal aturan menjadi 2 pasal aturan, dan 2 ayat tambahan tetap menjadi 2 ayat tambahan. Selanjutnya, nilai-nilai kaidah pokok Undang-Undang Dasar yang fundamental. Tiap-tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nilai dan makna bagi bangsa Indonesia.
Namun nilai-nilai ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu nilai fundamental dan nilai yang mencerminkan tertib hukum. Adapun nilai atau kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan yaitu 1. Peraturan ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara. Maksudnya, berdasarkan sejarah terjadinya Undang-Undang Dasar dibuat dan ditetapkan oleh anggota PPKI dan berhasil disahkan. Yang kedua, adanya pernyataan lahir atau diijab kabulkan, yaitu sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara atau menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, yaitu yang pertama tujuan negara. Adapun tujuan negara yaitu 1. Tujuan umum. Tujuan umum negara Indonesia yaitu terlihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna dari isi alinea tersebut yaitu tujuan negara merupakan penetapan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Politik luar negeri yaitu strategi untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain. Yang kedua, tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yaitu terdapat dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar yang keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjadikan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari alinea itu yaitu tujuan negara untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Selanjutnya ada asas kerohanian negara. Asas kerohanian negara merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara yaitu Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang terakhir asas politik. Asas politik negara merupakan dasar penyelenggaraan negara. Terdapat 3 asas politik negara Indonesia yang berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, dasar hukum atau Undang-Undang Dasar, yaitu peraturan yang sangat penting untuk dijalankan, dan Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan-ketentuan dalam menjalankan ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik, yaitu suatu bentuk pemerintah dengan kepala negara dan pemerintahannya bisa dijabat oleh masyarakat sipil yang sudah mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Dan yang terakhir, negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu maksudnya negara yang dipimpin oleh rakyat yang mempunyai otoritas tertinggi. Walaupun rakyat yang mempunyai otoritas tertinggi, pelaksanaan penyelenggaraan diserahkan kepada orang-orang negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sri Muldianti yang telah menyampaikan materinya.